sebuah pasukan kecil yang kelaparan, menderita wabah disentri, dan terjebak di tanah asing yang berlumpur. Di hadapan mereka berdiri ribuan ksatria paling elit di Eropa, prajurit berbaju besi berat yang siap melumat mereka tanpa ampun. Di atas kertas ini adalah misi bunuh diri. Namun, dalam waktu kurang dari 3 jam, kesombongan baja itu runtuh oleh senjata yang terbuat dari kayu pohon yew. Hari ini, di Winners of History, kita akan membedah pertempuran Agincourt tahun 1415. Kita tidak hanya bicara soal perang, melainkan kalkulasi mekanis bagaimana sebuah inovasi taktis sederhana mampu menjungkir balikan kasta militer tertinggi di abad pertengahan. Pertanyaan besarnya adalah mengapa pasukan Prancis yang sangat dominan, dengan jumlah kavaleri berat yang berkali-kali lipat, bisa mengalami kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka. Riset militer menunjukkan bahwa zirah besi Prancis menjadi bumerang. Kita harus membedah teknologi militer abad ke-15. Plate armor yang dikenakan oleh para ksatria Prancis adalah puncak dari rekayasa proteksi saat itu. Terbuat dari lempengan baja karbon yang ditempa raksasa, zirah ini dirancang untuk membuat penggunanya kebal terhadap tebasan pedang maupun tusukan tombak konvensional. Namun kelemahan fatal dari benteng berjalan ini adalah distribusi beban. Ketika seorang ksatria seberat 80 kg ditambah beban zirah 30 kg harus melangkah, seluruh tekanan ratusan pon itu berpusat hanya pada titik sempit di telapak sepatu besi mereka. Disinilah hukum fisika dasar menghancurkan kesombongan militer mereka. Medan Agincourt adalah ladang terbuka yang baru saja dibajak dan diguyur hujan lebat di malam hari, mengubah tanah tersebut menjadi lumpur hisap yang dalam. Ksatria Prancis mengenakan plate armor zirah lempeng besi seberat 25 hingga 30 kg. Dalam bayangan mereka zirah ini adalah pelindung mutlak. Namun mereka melupakan hukum fisika dasar. Semakin berat sebuah objek, semakin besar tekanan yang ia berikan ke tanah. Begitu kavaleri dan infanteri berat Prancis merangsek maju, tanah berlumpur itu seketika mengunci kaki mereka. Struktur pasukan yang kaku membuat barisan depan yang terpuruk ditabrak oleh barisan belakang yang terus mendorong maju, menciptakan penumpukan massa yang mengerikan. Zirah besi yang seharusnya melindungi mereka dari kematian, kini berubah menjadi peti mati logam yang membuat mereka tenggelam dalam lumpur dan mati lemas, bahkan sebelum sempat mengayunkan pedang. Di sisi lain, Raja Henry Sempayut dari Inggris membawa senjata yang secara teknologi mengubah paradigma pertempuran jarak jauh. English longbow ini bukan sekadar busur panah biasa, melainkan sebuah mesin pelontar kinetik mekanis yang terbuat dari kayu pohon yew pilihan. Dengan panjang mencapai 2 meter dan draw weight, berat tarikan, hingga 150 pon, busur ini membutuhkan latihan bertahun-tahun hingga mengubah anatomi tubuh para pemanahnya. Untuk memahami mengapa busur panjang Inggris begitu mematikan, kita harus membedah rahasia di balik material pembuatannya. Struktur kayu yew memiliki keunikan biologis yang luar biasa. Bagian luarnya, sapwood, sangat elastis terhadap tarikan, sementara bagian dalamnya, hardwood, sangat tahan terhadap tekanan kompresi. Dengan menggabungkan dua lapisan alami ini, dalam satu busur para pengrajin Inggris berhasil menciptakan sebuah pegas mekanis raksasa yang mampu menyimpan energi potensial ekstrim tanpa risiko patah. Namun senjata sehebat apapun tidak akan berguna tanpa operator yang terlatih. Menarik busur dengan kekuatan beban hingga 150 pon bukanlah perkara mudah. Ini membutuhkan kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Sejak abad ke-13, hukum di Inggris mewajibkan setiap pria kelas pekerja untuk berlatih menggunakan longbow setiap hari Minggu. Hasilnya, latihan ekstrem selama bertahun-tahun ini secara harfiah mengubah anatomi tubuh para pemanah Inggris. Mereka bukan sekadar tentara, mereka adalah spesialis hibrida yang tubuhnya telah beradaptasi menjadi mesin pelontar proyektil. Senjata ini menemukan pasangan mematikannya pada jenis panah Bodkin Point. Dengan ujung baja berbentuk kotak kecil yang telah dikeraskan, proyektil ini memegang peran krusial untuk menaklukkan zirah besi Prancis. Momentum kinetik yang dihasilkan dari tarikan 150 pon busur mengonsentrasikan daya hantam luar biasa pada area yang sangat sempit.
Hasilnya, lempengan baja yang tadinya kokoh akan robek dan lesak, membiarkan mata panah menembus masuk bersama pecahan logam yang berakibat fatal bagi target di baliknya. Ketika 7.000 pemanah Inggris melepaskan tembakan secara serentak yang meluncur dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Mereka menciptakan fenomena psikologis dan fisik yang mengerikan hujan panah konstan. Suara desingan ribuan panah yang menghantam zirah besi menciptakan efek teror akustik yang luar biasa. Memicu kepanikan massal pada kuda-kuda kavaleri Prancis dan merusak seluruh koordinasi tempur mereka. Hujan panah konstan ini menciptakan apa yang dalam taktik militer modern disebut sebagai suppressive fire. Sebuah badai proyektil berkecepatan tinggi yang memaksa para ksatria Prancis menundukkan kepala mereka dalam-dalam, membutakan pandangan mereka dari balik celah helm, dan merusak total orientasi arah navigasi mereka di tengah medan maut. Pertempuran memasuki fase yang paling tidak masuk akal dalam sejarah militer abad pertengahan. Banyak orang mengira pemanah jarak jauh akan langsung mundur begitu musuh mendekat. Namun Raja Henry Ivimi membalikkan doktrin tersebut. Pemanah Inggris sengaja tidak mengenakan zirah besi berat. Mayoritas dari mereka hanya memakai pakaian kain tebal atau kulit. Riset taktis menunjukkan bahwa ketiadaan perlindungan ini justru menjadi keunggulan terbesar mereka di medan Agincourt. Ketika para ksatria Prancis yang tersisa berhasil merangsek mendekati lini pertahanan Inggris, tubuh mereka sudah terkuras habis oleh beban zirah seberat 30 kg yang dipaksa berjalan ratusan meter di atas lumpur hisap sedalam lutut. Mereka tidak mampu mengangkat lengan dengan cepat. Di titik inilah Henry Tumais memberikan perintah yang mengejutkan para pemanah menjatuhkan busur. Mereka mencabut kapak, palu perang, dan pisau belati panjang, lalu merangsek maju melakukan serangan jarak dekat. Kontrasnya sangat mengerikan. Di satu sisi ada ksatria Prancis yang terjebak layaknya patung besi yang lumpuh di dalam lumpur. Di sisi lain ada ribuan pemanah Inggris yang sangat lincah bergerak cepat di sela-sela formasi musuh yang kaku. Pemanah Inggris memanfaatkan celah-celah kecil pada zirah Prancis seperti bagian ketiak, bagian belakang lutut, atau celah penglihatan pada helm, visor, untuk menghujamkan belati mereka langsung ke titik vital. Ini bukan lagi pertempuran ksatria yang terhormat, melainkan operasi eksekusi massal yang sangat taktis dan brutal. Struktur pertahanan Prancis yang masif dan kaku justru mengunci mereka dalam posisi di mana mereka saling menginjak dan menghimpit satu sama lain hingga mati lemas di bawah beratnya zirah rekan mereka sendiri. Manuver ini mempertegas sebuah logika militer yang brutal bahwa dalam medan yang ekstrem, mobilitas tinggi tanpa perlindungan jauh lebih mematikan daripada perlindungan maksimal tanpa mobilitas. Ksatria Prancis yang selama ratusan tahun mendominasi Eropa sebagai simbol kekuatan absolut, harus menerima kenyataan bahwa kejayaan mereka dihapus dalam hitungan jam oleh pasukan kelas bawah yang hanya bermodalkan kelenturan taktis dan adaptasi instan terhadap alam. Agincourt menjadi bukti abadi bahwa ukuran dan ketebalan baja akan selalu kalah telak oleh kecepatan yang mampu berdansa di atas kehancuran. Pertempuran Agincourt pada musim gugur 1415 bukan sekadar kemenangan taktis biasa bagi Inggris. Selama berabad-abad, kesatria berbaju zirah lempeng besi adalah simbol kekuatan absolut yang tidak tertandingi di dataran Eropa. Namun, di atas tanah berlumpur Agincourt, kebanggaan baja itu dipaksa tunduk oleh kecepatan, kelenturan, dan kegeniusan rekayasa busur pohon yew. Raja Henry Simio membuktikan kepada dunia sebuah hukum besi dalam sejarah pertempuran, bahwa perlindungan maksimal tanpa mobilitas adalah jebakan maut. Dan kepemimpinan yang adaptif jauh lebih berharga daripada jumlah pasukan yang melimpah. Ketika badai panah akhirnya mereda dan lumpur Agincourt mulai mengering, peta kasta militer Eropa telah bergeser selamanya. Era di mana perang hanya dimenangkan oleh para bangsawan berzirah mahal telah usai, digantikan oleh era baru di mana inovasi teknologi senjata jarak jauh memegang kendali penuh atas takdir sebuah bangsa. Terima kasih telah menyaksikan analisis mendalam ini di Winners of History dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.